Zaman dahulu kala, ketika tanah Jawa masih dihiasi hutan lebat dan kerajaan besar berdiri megah di sepanjang sungai, hiduplah seorang raja bernama Prabu Kelana Suwandana. Ia adalah penguasa dari kerajaan Bantarangin, seorang raja yang gagah berani, namun berhati sombong dan selalu haus akan kekuasaan. Prabu Kelana memiliki kekuatan luar biasa. Ia dikenal mampu menaklukkan musuh hanya dengan sorotan matanya. Namun, di balik kekuatannya itu, ia menyimpan satu kelemahan, nafsu duniawi yang tak terkendali. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Prabu Kelana bermimpi tentang seorang putri cantik dari tanah timur, seorang gadis jelita bernama Dewi Songgolangit, putri dari Kadipaten Kediri. Begitu terbangun, sang raja langsung memerintahkan prajurit terbaiknya untuk mempersiapkan pasukan dan berangkat meminang sang putri, walaupun ia belum pernah melihatnya secara nyata. Namun Dewi Songgolangit bukanlah gadis biasa. Ia cerdas, bijaksana, dan tidak mudah ditaklukkan. Ketika utusan Prabu Kelana datang membawa lamaran, Dewi Songgolangit tidak serta-merta menerimanya. Ia justru memberikan syarat aneh dan berat sebagai ujian kesungguhan sang raja. Jika Prabu Kelana benar-benar ingin meminangku, katanya, maka datanglah dengan satu barisan pasukan berkuda, seekor singa berkepala merak, dan seorang penari sakti yang tak tertandingi. Syarat itu mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin seekor singa berkepala merak bisa ada di dunia nyata? Tapi Prabu Kelana tak mundur. Dengan keangkuhannya, ia yakin bahwa tak ada yang mustahil baginya. Maka dimulailah perjalanan mistis dan penuh keajaiban untuk menciptakan makhluk legendaris itu, dibantu oleh patih setianya, Singo Barong. Namun, di tempat lain, seorang pertapa sakti bernama Ki Ageng Kutu yang mengetahui niat sang raja merasa gelisah. Ia melihat pertanda buruk dari mimpi sang raja dan tahu bahwa semua ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga kutukan dan kehancuran yang akan menyusul. Prabu Kelana Suwandana tak pernah mundur dari tantangan. Demi memikat hati Dewi Songgolangit, ia mulai menyiapkan 3 syarat yang diminta sang putri. Ia mengumpulkan para empu, ahli sihir, dan dukun sakti dari seluruh penjuru negeri untuk menciptakan makhluk-makhluk gaib yang belum pernah dilihat manusia. Singa berkepala merah, Patih Singo Barong, yang setia namun juga ambisius, dipercaya untuk menciptakan syarat paling mustahil dari semuanya, seekor singa berkepala merak. Maka, ia bertapa di puncak gunung, bermeditasi selama 40 malam, di tengah angin ribut dan suara gaib. Dalam kesunyian itu, ia memohon kekuatan dari alam dan para makhluk gaib penjaga hutan. Pada malam ke-41, dari asap dupa dan suara gamelan yang dipukul oleh angin, muncul sosok makhluk besar, sebuah kepala singa gagah dengan mahkota bulu merak yang mekar megah di atasnya. Makhluk itu bukan hewan hidup, melainkan roh yang bersemayam dalam topeng raksasa, yang nantinya akan digendong oleh manusia, pilihan yang kuat dan suci. Patih Singo Barong lalu menyebut makhluk itu Singa Barong sebagai perlambang kekuasaan dan keindahan sekaligus. Singa itu menjadi simbol dirinya, dan diam-diam ia menyisipkan mantra agar siapapun yang melihatnya akan tunduk pada pengaruhnya, bukan pada sang raja. Pasukan kuda kepang dan warok. Sementara itu, di wilayah Kadipaten Kediri, Ki Ageng Kutu sudah mengetahui niat jahat yang tersembunyi dalam ambisi Prabu Kelana. Ia sadar bahwa cinta sang raja hanyalah kedok. Di baliknya tersembunyi keinginan untuk menaklukkan Kediri dan memperluas kekuasaannya. Maka Ki Ageng Kutu menciptakan strategi untuk melawan, bukan dengan perang, tapi lewat seni dan simbol. Ia melatih para pemuda untuk menari,
sambil menunggangi kuda-kudaan dari anyaman bambu, disebut jatilan. Tarian itu melambangkan pasukan kerajaan yang tak sadar tengah dikendalikan oleh kekuasaan. Ia juga melatih para lelaki tua sakti yang disebut warok, sosok berilmu tinggi yang mampu membawa topeng singa barong di punggungnya seberat puluhan kilo, hanya dengan kekuatan batin dan kesucian jiwa. Ki Ageng Kutu pun mulai menyebarkan kesenian itu sebagai bentuk perlawanan diam-diam. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya bukan hanya di medan laga, tapi juga di hati dan pikiran rakyat. Setelah semua syarat dipenuhi, Prabu Kelana Suwandana bersiap menuju Kadipaten Kediri. Ia tak datang sendirian. Ia membawa rombongan luar biasa. Pasukan kuda berkepang yang meliuk-liuk seperti diliputi roh gaib. Warok sakti yang menggendong topeng singa barong di atas pundaknya, serta iring-iringan gamelan magis yang bunyinya menggema ke seluruh penjuru hutan. Barisan itu melaju perlahan di bawah cahaya bulan. Tanah bergetar di tiap langkahnya. Burung-burung malam berhenti bersuara. Bahkan angin pun terasa menahan napas. Masyarakat di sepanjang jalan keluar dari rumah mereka menyaksikan pemandangan yang belum pernah terlihat seumur hidup mereka. Pertunjukan yang tampak seperti dunia mimpi. Namun dari kejauhan, Ki Ageng Kutu sudah tahu, ini bukan sekadar arak-arakan pinangan. Ini adalah awal penjajahan jiwa lewat kekuatan sihir dan pengaruh visual. Maka ia bersiap. Ki Ageng Kutu mengumpulkan murid-muridnya, para warok dan penari jatilan. Tapi mereka tak membawa senjata. Mereka membawa alat musik, kuda lumping, dan ilmu spiritual. Ketika rombongan Prabu Kelana mendekat ke perbatasan Kediri, rombongan Ki Ageng Kutu justru menyambutnya dengan pertunjukan seni tandingan. Kedua kelompok bertemu di lapangan terbuka, di antara pohon beringin dan suara gamelan yang bersahut-sahutan. Disinilah terjadi peristiwa yang tak pernah tercatat dalam naskah kerajaan. Pertarungan gaib lewat simbol dan kekuatan batin. Singa barong menggeliat megah, namun warok-warok Ki Ageng Kutu menari dengan mata yang menyala. Pasukan jatilan dari kedua belah pihak menari dalam trans, hingga tak bisa dibedakan mana yang dari Kediri, mana yang dari Bantarangin. Musik gamelan membaur, dan dunia nyata seakan bercampur dengan alam halus. Tiba-tiba langit berubah gelap, angin bertiup kencang, bulu-bulu merak dari singa barong beterbangan. Prabu Kelana yang selama ini merasa tak terkalahkan, merasakan hatinya gemetar untuk pertama kalinya. Ia melihat sesuatu dalam mata para warok, keyakinan dan keberanian yang lahir bukan dari sihir, tapi dari kesucian niat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar penolakan cinta. Ini adalah penolakan terhadap kekuasaan yang dibangun atas dasar kesombongan. Malam itu, Prabu Kelana mundur perlahan. Rombongannya bubar. Dan dari pertarungan tanpa darah itulah Reok Ponorogo lahir, bukan hanya sebagai pertunjukan, tapi sebagai simbol kebangkitan dan keberanian rakyat kecil. Prabu Kelana Suwandana mundur dari perbatasan Kediri menjadi malam yang dikenang turun-temurun sebagai malam perubahan. Bukan karena perang besar, bukan karena darah yang tumpah, tapi karena satu hal yang lebih kuat dari senjata, seni yang membawa pesan. Ki Ageng Kutu menghilang. Setelah pertunjukan besar itu, Ki Ageng Kutu menghilang secara misterius. Beberapa orang berkata ia moksa, lenyap secara ragawi, karena sudah menyatu dengan alam. Ada pula yang percaya ia hanya bersembunyi, agar tidak diburu kerajaan. Namun satu hal yang pasti, sebelum ia pergi, ia menitipkan ajarannya kepada para muridnya, para warok sejati. Jika suatu hari kekuasaan kembali membutakan manusia, maka bangkitkanlah Reok.
Biar ia bicara untuk kita semua. Sejak saat itu, reog tidak lagi sekadar pertunjukan, melainkan ritual kebudayaan yang penuh makna. Setiap gerak tarian, setiap hentakan kaki, setiap bulu merak yang bergetar di kepala Singa Barong, semuanya mengandung pesan dan sejarah. Dari pertunjukan ke tradisi ratusan tahun berlalu, kerajaan-kerajaan berganti, tapi reog tetap hidup. Di tanah Ponorogo, kesenian ini dijaga seperti pusaka. Anak-anak dilatih menjadi jatilan, para lelaki ditempa menjadi warok. Ada aturan, ada pantangan, ada tirakat, karena reog bukan mainan. Ia adalah ruh dari perlawanan yang tak terlihat. Dan setiap tahun saat bulan purnama di bulan Muharram, masyarakat Ponorogo menggelar grebek suro, di mana reog ditampilkan dalam kemegahan puncaknya. Diiringi musik gemuruh dan teriakan penonton, Singa Barong kembali menari, membawa semangat nenek moyang yang tak pernah padam. Kini, reog bukan hanya milik Ponorogo, ia adalah warisan Nusantara. Ia menari di jalan-jalan kota, tampil di panggung dunia, dan tetap menyampaikan pesan yang sama, bahwa kebenaran bisa dibela, bahkan lewat seni yang diam.